Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kawal Waalaikumsalam. Papa, kabar Bawaslu Padang Panjang yang seperti biasa disiarkan dari kantor Bawaslu Padang Panjang Jalan Hamka nomor 25 Padang Panjang. So, masih bareng Haris di Kawal Papa hari ini. Untuk hari ini alhamdulillah udah hadir seorang yang dulu pernah berkecimpung di dunia kepengawasan pemilu di Padang Panjang, waktu itu masih zaman Panwaslu Kota Padang Panjang, dan beliau pernah menjabat sebagai ketua Panwaslu Padang Panjang untuk pemilihan tahun 2015 dan sebelumnya anggota Panwaslu Padang Panjang untuk pemilihan wali kota 2013 dan Pileg 2014. Siapa dia? Pasti Anda kenal, Bapak Ediantes Putra SN MSN. Benar ya? Benar benar. Benar-benar Ya, salah. ya. Takut salah kan? Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Aris. Oke, terima kasih sudah mau hadir di Kawal Papa, kabar Bawaslu Padang Panjang. Eh, ke depan kita akan bicara tentang pengalaman mungkin karena Pak Antes dulu pernah berkecimpung di dunia kepengawasan pemilu. Dulu waktu 2012 ya awalnya masuk ya. Ya 2012. Apa sih yang mendasari Pak Antes kok mau berkecimpung di Dunia kepengawasan pemilu waktu pengawasan itu ya. gitu loh? Nah, yang pertama adalah memang saya mendengar informasi, Mendengar. terkait dengan Badan Pengawas Pemilu. Mhm. Nah, jadi setelah mendengar kemudian saya mencari tahu tentang apa sih Bawaslu ini. Jadi sebelumnya belum tahu sama sekali? Ya sebelumnya belum tahu, karena Mhm, memang pada tahun 2000 sebenarnya sudah tahu pada mhm, tahun 2009 mhm, itu saya sudah tahu, terkait dengan, kehadiran Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tuh. heeh. Nah, tetapi itu tidak menjadi sebagai sebuah ketertarikan Iya saya iya iya. terhadap, dunia Mmm, kepemiluan. iya. Nah, di tahun 2012 itu baru saya tertarik terhadap, dunia kepemiluan. Mhm, Nah, kemudian 2012, saya mengajukan diri menjadi pengawas pemilu dan alhamdulillah saya dipercaya bersama teman, yaitu Pak Agus Salim dan Ibu, Dharma Zeti. Darmai Zeti. Zeti ya, Bu Z ya? ya Bu Z. Heeh. Waktu itu masih ad hoc ya? Masih Masih ad ad hoc hoc. ya? Jadi Jadi adanya ketika pemilu ada, baru ada dia ya? iya, Mhm. tapi yang bagusnya adalah ad hoc-nya ini, sambung menyambung Menjadi satu. menjadi satu. Itulah Indonesia. Iya. Jadi sambung menyambung dari 2012 ke 2013, 2014, 2013 sampai 2014 itu adalah Pileg dan Pilpres, Pilpres. kemudian disambung dengan, Pilgub gitu. Transisi Jadi dulu ya? Kan habis dulu masa jabatannya, mendaftar ya lagi. ya ya, Mmm, kalau untuk dari Pilpres ke Pilgub itu ada masa transisi mhm. selama lebih kurang kalau nggak salah 4 tahun, 4 4 bulan, bulan. mohon maaf, Iya iya. 4 bulan. Nah, selama jadi penyelenggara Panwaslu itu pasti pengalaman mungkin pasti banyak pengalaman yang, cukup menarik untuk diceritakan kepada sahabat Bawaslu sehingga nanti, bisa jadi, bahan untuk ke depannya perbandingan gitu Ya, loh. bagi saya mengenal Bawaslu ini ada istilahnya adalah, rahmat. Mmm, Rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. heeh, Karena di Bawaslu ini saya yang pertama itu adalah bisa mengenal seluk-beluk terhadap administrasi negara. mhm, Bisa mengenal terkait, eee, aturan-aturan di dalam negara. heeh, Nah, ini adalah pelajaran yang berharga bagi saya. mhm, Pelajaran berharga bagi saya di mana saya bisa mengetahui dan mengalami, bagaimana proses administrasi, di dalam bernegara ini. Nah, itu mhm. adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Nah, jika di lapangan misalnya Nah, pengalaman kalau pengalaman di untuk lapangan, pengalaman, dari bidang kepengawasan ini juga banyak yang mhm, dapat saya petik gitu. mhm, Ya, bisa, bagaimana mengelola sebuah, pengawasan pemilu, kemudian bagaimana bertindak di lapangan, mhm, bagaimana mengambil kebijakan kebijakan, di lapangan. mhm. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Mungkin untuk contohnya Nah, mungkin contoh mungkin con yang menarik di lapangan selama di pengawas pemilu. nah kalau contoh ini, banyak yang tidak bisa saya ceritakan Persatu semua ya, satu aja semuanya, satu aja mungkin yang tetapi paling menarik. mungkin
yang menarik bagi saya adalah pengalaman saya ketika, diprotes oleh, peserta pemilu. Mhm. Nah, ini terjadi ketika pada masa, pemilihan wali kota, Iya, Pilwako di tahun 2013. 2013 ya. Nah, pada saat itu, eee eee, ka apa namanya tuh, simpatisan dari kandidat Iya. yang kalah, Mhm. ini semuanya, melakukan protes di, Kantor. kantor itu. Nah, ini adalah waktu itu adalah pengalaman pertama bagi saya ketika kita diprotes oleh sedemikian Banyak banyak orang. orang, Mhm. kemudian orang yang tidak kita Mhm. kenal. Nah, ini menjadi, mental saya menjadi down dibuatnya tuh. Nah, mungkin bukan saya saja yang menjadi Rata-rata mentalnya down. semualah jajaran Panwaslu waktu itu ya. Iya. Nah, Bang Aris juga mengalami itu Iya iya pasti iya iya, itu. pasti. Nah, jadi, tapi di sanalah, fungsi kita bernegara bahwa, eee, bagaimanapun tugas Bawaslu, bagaimanapun resiko yang ada pada Bawaslu, Iya, lembaga negara lain itu pasti akan melindungi, pasti. yaitu polisi itu Polisi. melindungi, kemudian, karena memang, saking ramainya kemudian dikhawatirkan akan terjadi chaos, Chaos, maka polisi membentuk barikade di, kantor Bawaslu. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga bagaimana kita mengontrol, masyarakat yang sangat banyak, mengontrol kebijakan kita sehingga apa yang akan kita sampaikan Sampaikan. itu bisa diterima oleh masyarakat gitu. Mmm, oke deh. Sekarang kita ke dunia dunia sekarang ya. Ini ya Nah, sekarang kan sekarang. udah namanya Bawaslu, dulu Ya. Panwaslu. Menurut pandangan Pak Antes sendiri apa sih, bedanya mungkin Panwaslu ad hoc dengan Bawaslu yang udah permanen seperti sekarang ini? Kalau Menurut kalau pandang pribadi bertanya gitu. tentang, Mmm, bedanya, yang mhm. pasti bedanya yang pertama adalah yang dulu ad hoc, Ad hoc, sementara yang sekarang udah permanen itu pasti itu. pasti ya ya. Nah, ya tetapi, tentu, apa yang terjadi sekarang itu adalah perbaikan dari Iya, masa dulu. masalah Nah, apa yang menjadi kendala pada masa dulu, ini adalah pembelajaran, menjadi pembelajaran untuk masa depan itu. mmm, Nah, salah satu contoh mungkin yang bisa yang teramati bagi saya bagaimana Bawaslu itu sudah mempunyai, road map mhm, terhadap, bagaimana proses pengawasan, dijalankan gitu. iya iya, Nah, di dalam Bawaslu mungkin saya rasa sudah ada metode-metode terhadap melakukan pengawasan iya gitu. sih, benar sekali. Nah, kalau kami itu dulu itu tidak tidak mempunyai metode gitu. Jadi otodidak aja ya? Iya, sesuai dengan apa yang diarahkan Iya oleh Bawaslu iya provinsi iya dulunya. iya 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 iya. Nah sekarang, gini loh Pak Antes ya, kan, sekarang Pak Antes berkecimpung di dunia yang berbeda gitu kan, Iya dunia berbeda, dunia pendidikan malah ya. iya. Nah bedanya mungkin, bedanya dunia kepengawasan pemilu dengan dunia pendidikan ini, gimana Pak Antes meng-combine-nya mungkin pengalaman ini? Nah, kalau dunia pendidikan memang berbeda dengan dunia pengawasan. Kalau di pendidikan ini, eee jelas bahwa apa yang menjadi tusi saya itu adalah Tridharma Perguruan Tinggi, Mhm, Pendidikan, Penelitian dan ini Pengabdian gitu, masyarakat, pengabdian masyarakat. mhm, Nah, berbeda dengan apa yang pernah saya lakukan di Bawaslu bahwa mhm, di dunia akademik saya melayani masyarakat dengan output pendidikan. Nah, sementara Bawaslu melayani masyarakat dengan output pengawasan terhadap, pemilu itu. nah gimana Pak Antes melihat, anak muda sekarang khususnya siswa, ngeh nggak dengan pemilu? Eee, kalau saya pernah melakukan, bincang-bincang dengan mahasiswa dan berdiskusi dengan Mhm, mahasiswa adalah, mahasiswa sebenarnya tertarik mhm, terhadap apa yang dinamakan dengan pemilu. mhm, Karena saya juga sendiri seorang, dosen mata kuliah Pancasila, mhm, itu juga, membahas tentang politik di Indonesia iya gitu, iya, bahwa Pancasila ini memang merupakan dasar azas berpolitik di di Indonesia. Indonesia. Nah, setelah memahami apa itu politik, maka mahasiswa itu
mempunyai ketertarikan. Nah, ini yang menjadi fakta yang saya pernah, temukan Mhm. di perguruan Perguruan tinggi tinggi. bahwa, Mhm. sebenarnya ada antusiasme dari mahasiswa untuk, mengikuti pemilihan umum gitu. Mhm. Nah, yang menjadi, pertanyaan dari mahasiswa adalah, "Bagaimana sih kita memilih pemimpin yang benar itu, Pak?" Mmm. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang bersifat progresif dari dari anak Muda, muda. iya, Ini merupakan perwakilan atau apa namanya, corong dari anak muda, suara anak muda. bagaimana kita memilih, pemimpin yang baik dan benar gitu. Nah, sementara, fakta yang didapatkan oleh mahasiswa, eee, banyak informasi yang beredar di media bahwa yang dipilih anggota DPR ada seperti ini, Begini, ada ya. yang begini, ada yang begitu gitu. Mhm. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari, beberapa mahasiswa. Nah, dari pertanyaan itu sebenarnya kita bisa mendefinisikan terkait dengan, solusi bagaimana kita melakukan kampanye atau bagaimana kita mensosialisasikan pemilu ini kepada, eee eee kaum muda atau Iya, kaum milenial pendidikan gitu. politik lah ya bagi Nah, milenial ya. pendidikan Mmm, politik bagi bagi kaum milenial, milenial. Karena bagi milenial, pemimpin itu, mereka sangat mengharapkan pemimpin yang, eee, tidak terjerumus terhadap permasalahan-permasalahan hukum. Ini simpul dari apa yang diharapkan oleh, anak muda itu. Nah, pendidikan politik ini sebenarnya adalah, apa namanya tuh, PR sebenarnya bagi kita bersama, kemudian juga bagi, yang mengikuti, Iya, kontestan tanggung jawab pemilihan ini. semua elemen lah ya, Ya, partai tanggung politik jawab, misalnya, pemerintah, iya perguruan tinggi, juga penyelenggara pemilu, tanggung iya jawab semuanya ya. iya, Mmm. bisa jadi, Bisa jadi. karena bagi peserta pemilu, Ya, mereka tujuannya adalah mencari kursi doang ya. ah, bukan Titik, doang, mencari kursi itu adalah memang tujuan itu utama utama, gitu, iya iya iya. tujuan utama. Jadi mereka mendekati, ya masyarakat ketika mau Ya. mau duduk aja. Ketika udah duduk sih, no problem lah, whatever lah gitu ya. Ya, karena dengan duduk itu, Pak Aris, karena dengan duduk itu bagi mereka adalah bisa menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau seandainya tidak duduk, maka mereka tidak bisa menyampaikan aspirasi rakyat. Itu dari segi partai politik. Iya. Nah, untuk itu mereka memang harus duduk sebagai anggota dewan atau sebagai Ya, penguasa. tapi kadang itulah tadi kan, kadang kala Ya, ketika mereka sudah duduk misalnya ada beberapa oknum tadi kan yang yang ya, yang melenceng dari tujuan awalnya gitu. ya. Ya bagi saya sebagai selaku, Mmm, tenaga pengajar di PTN, apapun keresahan dari anak muda yang diwakili oleh mahasiswa itu adalah sesuatu yang perlu, tantangan yang perlu kita jawab gitu. Artinya bahwa, kita harus mengingat bahwa aturan yang dibuat, kemudian konsep-konsep bernegara yang dibuat sebenarnya itu adalah sesuatu yang bersifat ideal gitu. iya benar sekali. Nah, ketika ini disalahgunakan, itu adalah sesuatu perbuatan yang dilaksanakan oleh oknum tadi gitu. Jadi, tidak ada satupun partai politik di Indonesia ini yang bercita-cita untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum gitu, pasti, Pasti ya. benar. Tetapi ada tindakan-tindakan dari oknum, Oknumnya ya. ya, oknumnya yang Mmm. memang, melanggar aturan. Nah kalau di misalnya komposisi ya Pantes ya, Heeh. untuk tentang pendidikan politik, eee, gimana sih, terhadap mahasiswa itu? Di Kalau luar pendidikan politiknya saya rasa sama Pak Aris, mmm, bahwa bagaimana kita mensosialisasikan tentang pemilu gitu, pendidikan politik. mungkin dalam kampus Tapi misalnya dengan caranya mungkin, mmm, caranya tentu kita harus bisa berkreatif iya. di dalam, pola penyampaian gitu. Mungkin juga Ya, seperti pemilihan ketua
ketua apa sih namanya, ketua BEM, anggota BEM ya, kan ketua itu BEM. langsung juga ya. Iya iya. Jadi mungkin dari situ bisa jadi belajar tentang demokrasi kan. Iya iya iya. Mhm, Nah, eee, kalau kita berbicara tentang proses kreatif, eee, mensosialisasikan pemilihan umum, ini, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah, mhm, bagaimana kita bisa membuat cara-cara yang, tidak lagi seperti cara-cara konvensional iya gitu. benar sekali. Nah ini seperti yang saya dapatkan di beberapa kali diskusi dengan beberapa teman bahwa, eee, lebih dari 85% anak muda itu ketika dia menginginkan sesuatu, pilihan pertamanya adalah jatuh ketika dia melihat media sosial. Sosial. Jadi itu. Jadi, ini sebenarnya yang bisa menjadi faktor ketika, dijadikan sebagai sesuatu media kampanye yang efektif gitu. Nah, contohnya kalau saya tidak tahu dengan suatu barang, pasti saya mencek dulu terhadap barang itu di media Sosial, sosial, ya iya ndak? iya. Kalau kita misalnya pergi ke Jakarta, kemudian kita nginap di mana ya, pasti kita akan melihat media sosial terlebih dulu sebelum kita, memilih tempat penginapan yang baik. Bintang berapa sih gitu ya? Iya, bintang berapa, Mhm, kemudian rating-nya jam berapa, iya bagaimana, iya benar. bagaimana ulasan dari Orang, orang gitu. Nah ini yang menjadi, penentu. Nah itu hari ini, eee, menjadi patokan bagi anak-anak muda di Indonesia. Nah, saran saya mungkin sering-seringlah bermedia sosial sosial. yang bijak gitu. Oke deh. Dan untuk Bawaslu Padang Panjang, Heeh. kita hadir di semua media Wah, sosial. bagus itu Dari sebenarnya. Facebook, Iya Instagram, iya, Twitter, YouTube, dan juga TikTok. TikTok juga ada. TikTok, ya ya Jadi ya. kita merangkul semua agar pesan Bawaslu itu sampai kepada semua Nah, masyarakat begitu Pak mudah-mudahan Andes. mudah-mudahan nanti Bawaslu mempunyai sebuah metode metode pelaporan yang berbasis, media sosial. Nah, ini sangat efektif itu. Dan kami tentunya perlu juga dukungan dari perguruan tinggi seperti ISI Iya iya yang berkiprah di dunia seni begitu kan. iya Jadi bisa ide kreatif banyak sekali muncul iya nantinya sehingga penyampaian sosialisasi itu kan bisa secara simpel, iya, gampang diingat masyarakat begitu Pak mhm, Andes. iya. Aman tuh, Pak. Aman ya? Nah, sekarang kita bicara tentang ini Pak Andes, kita kan mau melangkah nih 2024, pemilu dan pemilihan serentak 2024 dan sekarang tahapannya sudah sedang terlaksana begitu kan. Nah, Mhm. menurut, eee, pandangan Pak Andes sendiri yang pernah berpengalaman di bidang pengawasan pemilu di Padang Panjang, kompleksitas apa sih yang bisa terjadi nanti di pemilu 2024 gitu loh? Nah, kalau kita berbicara terhadap, konflik, seperti yang pernah, eee, kita alami Kita dulu alami ya, lah ya kita ya. alami dulu, Iya, soal Pas eee dulu saya dulu adalah bawahan Pak Andes ini loh. Saya Panwascam, iya, beliau Panwaslu Padang Panjang. iya. Nah, yang pernah kita apa kan, kita alami dulu, sebenarnya permasalahan yang konflik yang terjadi ini, sangat klasik, Hmm, yaitu permasalahan money politik. money politik. Nah, money politik ini ibaratnya dia terucap tetapi tidak terlihat, Kayak kentut ya. ya kayak kentut. Dia terdengar Tapi nggak bau. tapi nggak mau. Oh, bau tapi nggak tahu siapa yang Iya punya gitu iya. loh ya. Oh, Nah, ini permasalahan klasik yang saya rasa ini permasalahan klasik pada daerah-daerah yang bersifat middle gitu. iya. Daerah yang bersifat, menengah yang yang dari jumlah penduduknya menengah, dari jumlah, apanya, per kapita masyarakatnya menengah. Nah, ini adalah permasalahan yang sangat klasik. Iya, karena kota kecil itu orang berebut suara ya. Iya, Makanya Padang Panjang itu suaranya cuman 35.000 ya, iya, 35.000. Nah, tapi kalau kalau para, peserta peserta apa, peserta politik mmm, itu sudah tahu tiga berapa puluh lima petanya. ribu kali sekian itu berapa baru.
Iya, udah tahu itu, udah Iya tahu, iya. udah fasih bagi mereka. Nah, ini yang harus kita apakan, kita sosialisasikan kepada masyarakat, bahwa efek dari money politik ini sangat tidak bagus bagi, Yes. pengembangan-pengembangan yang ada di Iya. Kota Padang Panjang khususnya. Mmm. Nah, nanti, dengan money politik itu akan menghasilkan, apa yang disampaikan orang itu adalah, anggota dewanku kerja jalan Nah senyoh. itu pemimpin korup gitu ya? Nah, iya. Jadi kita tidak berharap untuk, Iya. demikian. Mmm. Nah, ini yang bagi saya dari tahun 2012 sampai 2016, permasalahan ini yang selalu muncul menjadi permasalahan di, tingkat, Panwaslu. Iya iya. Dan itulah dari dulu memang isu money politik itu memang, di Padang ini memang, Iya. selalu mencuat Ya gitu karena ya. masyarakat juga pragmatis, Pak Mhm. Aris. Tapi itu tadi ketika kita turun ke lapangan, nggak, "Di mana sih?" Gitu, nggak Iya. ketemu ya. "Di mana sih yang money politik ini tuh?" Udah 20 menit ya? Oke deh. Dan, mungkin terakhir Pak Antes, harapan mungkin sebagai mantan penyelenggara pemilu, harapan untuk pemilu 2024 nanti kepada kami-kami sekarang yang, berkecimpung di dunia pengawasan pemilu begitu Pak Antes. Ya, harapan harapan saya, Termasuk eee, saran gitu loh. ya saran saya sebagai masyarakat, ini harapan dulu ya, Iya. harapan saya sebagai masyarakat di Kota Padang Panjang, saya berharap bahwa pemilu yang ada di Padang Panjang ini berjalan sesuai dengan, azas pemilu, Mmm, yaitu luber dan jurdil, mmm. langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Dan gitu. sekali 5 tahun. Dan sekali 5 tahun itu. Nah, alangkah indahnya ketika azas pemilu ini dilaksanakan dengan, cara-cara yang bersifat, badun sanak tadi itu. Iya. Artinya tidak ada kaca yang pecah dan tidak ada api yang, Ya itulah kaca yang pecah, ya, darah yang tumpah atau apalah gitu ya, iya, mhm. tidak ada hal-hal yang Mhm. seperti itu Iya gitu. iya iya. Nah, ini harapan saya. Nah, kalau saran saya mungkin kepada Bawaslu yang, apa namanya, yang melaksanakan kepengawasan, saya menyarankan bahwa, lebih giat di dalam, apa namanya tuh, melakukan, metode-metode pengawasan, berikutnya gitu. Iya iya iya. Hari ini kita mendengar bahwa Bawaslu itu sudah mempunyai media-media sosial, yang apa, di yang yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini saya harapkan ini lebih dapat untuk ditingkatkan, mungkin Oke itu deh, saja. siap. Oke, Sobat Bawaslu, banyak hal yang kita dapatkan tadi cerita-cerita dari, Ketua Panwaslu Padang Panjang 2015 Bapak Diantes, mudah-mudahan saja yang diceritakan bisa jadi bahan kita ke depan sebagai penyelenggara pemilu dan sebagai masyarakat, Indonesia ke depannya. Makasih Pak Antes Makasih Pak cerita-ceritanya, Aris. dan thank you juga buat sahabat Bawaslu yang udah, mendengarkan mendengarkan dan menyaksikan kami di channel YouTube Bawaslu Padang Panjang. Ingat, kawal papa bisa menyebabkan ketergantungan, dan saya Haris sama Pak Antes pamit, dan ayo awasi bersama pemilu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.